Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Katanya gara-gara era PBD ini ada dana apa? Gaji yang belum dibayar untuk dimasukkan sama kebersihan. Terus proyeknya terbengkalai. Jadi gimana nih Pak Ahok? Berarti nggak ada ya? Ini mencari jalan terbaik ya. Sepakat sudah. Cakep itu dia. Iya, mantap. Ini mencari jalan terbaik ini, mencari jalan terbaik. Ya betul ini. Hidup DKI. Sip, udah mantap. Makasih Pak, makasih Pak. Mohon perhatian seluruh media segera meninggalkan. Oke, yuk. Dada dong, Pak. Sekali lagi, karena rapat tidak akan dimulai. Ini saya kira bersama Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen dalam kesempatan yang pertama. Sebagaimana kami sampaikan secara terpisah kemarin, bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan ini 8 hari ya Pak Dirjen, dengan beberapa catatan-catatan yang perlu diklarifikasi. Kami mungkin saya tidak mengulang yang kemarin karena secara umum gambarannya sudah kami sampaikan kemarin. Mungkin kita belum sampai ke detail terhadap klarifikasi yang kami lakukan. Rancangannya sudah disiapkan oleh Dirjen Keuangan Daerah, tetapi sebelum itu kita perlu menyamakan pandangan-pandangan persepsi, karena sekali lagi bahwa dokumen APBD yang akan kita siapkan di tahun anggaran 2015 ini sudah menjadi dokumen publik. Bahkan baru saya baca media, wah ini dilakukan saja dengan uji publik. Nah itu undang-undangnya belum pada tahap itu, tahap uji publik itu. Tetapi kalau penjaringan dari masyarakat memang sudah dilakukan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi rangkaian pertemuan kita kemarin, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri itu telah menerima rancangan Perda APBD dan rancangan Pergub APBD dari Pemda DKI, dari kepala daerah yang kemarin diminta. Sebetulnya itu dalam proses kami lakukan dokumen rancangan. Jadi kami sedang bekerja dengan rancangan itu. Rancangan itu saya minta ditumpuk kemarin. Itu rancangan APBD dan ranpergub ya, termasuk ranpergubnya yang kami evaluasi. Menurut Dirjen Keuangan Daerah, secara teknokratik itu sudah dilakukan perancangan evaluasi, katanya ada dari 112 halaman. Tapi saya kira kesempatan pertama ini kita tidak masuk ke situ, Pak Dirjen Keuangan Daerah. Karena kemarin dari DPRD itu mengatakan bahwa belum sesuai. Saya ingin membuat sedikit tidak uraian secara penuh bahwa surat DPRD yang terakhir
kepada gubernur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk kepada Sekretaris Jenderal, itu dikatakan memang masih belum sepenuhnya selesai. Kalau belum sepenuhnya, kalau ini gelas berisi air, kira-kira ya memang belum penuh. Kita berharap proses evaluasi ini akan menghasilkan satu kesepakatan yang insya Allah sekali lagi kita berharap publik menunggu bahwa kita punya kepastian terhadap dokumen budget yang kita sebut dengan APBD yang dipayungi dengan peraturan daerah. Saya kira demikian. Kemudian yang kedua, ini tidak open arrangement. Jadi kita ini dibatasi oleh waktu. By law, ini kita dibatasi Menteri Dalam Negeri itu mengevaluasi hanya 15 hari. Setelah dievaluasi 15 hari, disampaikan kepada Pemda, kepada Gubernur dan DPRD untuk diperbaiki hasil evaluasi sebelum ditetapkan menjadi perda. Waktunya 7 hari. Jadi ibu dan bapak setelah evaluasi pun harus bertemu lagi memperbaiki itu. Waktunya adalah 7 hari. Itu undang-undang yang mengatakan dan peraturan pemerintah. Sekali lagi bahwa saya selalu mengatakan teman-teman DPRD dan SKPD DKI, saya kira beberapa kali kesempatan bahwa kita harus menjadikan aturan itu jadilah wasit kita yang terbaik. Nah itu proses. Kapan itu 15 hari Pak Gubernur, Pak Ketua? Itu tanggal 13 Maret. Kapan itu 7 hari? Hari kerja, bukan hari kerja. 24 Maret. Komunikasi eksekutif dan DPR 24 Maret. Jadi sebetulnya kalau manakala ini bisa tuntas, kami sangat berharap bahwa 1 April APBD DKI itu sudah running. Itu harapan kami di Kementerian Dalam Negeri, karena sudah terlampau lama kalau lewat dari waktu. Sekali lagi kita dibatasi dengan waktu yang demikian. Pertanyaan saya akan berjelas. Pertanyaannya, manakala sampai 17 sampai 24, saya tidak tahu ya, karena itu lagi salah lagi. Nah, sampai 24 itu hitungan algonya masih belum selesai di tingkat daerah. Regulasi kita memungkinkan, APBD tidak bisa tertunda, belanja tidak bisa tertunda, pembiayaan tidak bisa tertunda, pendapatan juga tidak bisa tertunda. Layanan publik harus dilakukan. Untuk itu dimungkinkan untuk kembali ke 2014 dengan payung hukum peraturan kepala daerah, peraturan gubernur. Rancangannya disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk bukan evaluasi, disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan gubernur tentang APBD. Ini amanat daripada undang-undang yang tentu harus kita ikuti. Jadi sekali lagi proses itu yang sekarang ini kita lakukan. Kita berharap bahwa 24 itu sudah selesai
bagi penyelesaian perda. Kementerian Dalam Negeri sangat berkeinginan itu menjadi perda, sangat berkeinginan bahwa kita melakukan dalam pemerintahan daerah itu dengan dua sisi, antara sisi gubernur dan DPR. Nah, demikian saya kira ini pengantar saya sudah sampaikan kepada Dirjen Keuangan Desa, ya, kalau yang 112 halaman catatan evaluasi itu terkait dengan kadang-kadang teknis, kode rekening dan lain sebagainya, bisa saja demikian. Mungkin ada yang agak harus diluruskan. Tetapi sebelum ke situ, karena dinamika kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan terutama dari pihak DPR. Saya akan jujur mengatakan bahwa proses ini sepenuhnya milik kita bersama. Artinya Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan Menteri tentang evaluasi. Ibu dan Bapak melakukan persetujuan bersama, dan pada akhirnya akan ditetapkan jadi perda dan dimasukkan ke lembaran daerah. Kemudian panjang masih proses ini. Jangan-jangan pada tingkat lapangan kita membutuhkan delay waktu yang lebih banyak lagi. Sementara kita duduk di sini menyelesaikan dokumen ini, publik juga menunggu layanan yang diharapkan dari publik. Saya kira demikian, itu maksudnya sebelum kepada detail. Kalau disetujui, saya berikan kesempatan dulu nanti kalau Pak Dirjen Keuangan Daerah ini yang detail-detail Pak, yang kode-kode rekening gitu ya. Saya ingin menyamakan persepsi dulu dalam kita memenuhi jangka waktu yang saya sampaikan tadi. Titiknya adalah tanggal 13, tanggal 24. Apapun Menteri Dalam Negeri harus melakukan kontrol waktu yang diatur oleh undang-undang. Demikian pengantar saya. Mungkin ini bukannya baru pertemuan saya. Kita kemarin kan sudah menyampaikan baik dengan Pak Agung maupun dengan DPR. Mungkin kita mau mendengar dari nggak usah kita sampaikan kronologisnya, sudah dipalak semua. Kronologisnya sudah ada semua. Jadi kalau saya mau Pak atau dari DPRD, dokumennya ada. Ini dikerjakan terus sampai tanggal 13. Nah, saya undang dulu dari Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekjen, saya hormati Pak Gubernur, saya hormati Pak Dirjen dan Pak Dirjen dan rekan-rekan DPRD dan Wakil Gubernur juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan pagi hari ini jam 10 lewat 3 menit di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sedikit saya menjelaskan Pak Sekjen, Pak Dirjen dan Pak Dirjen, Pak Gubernur, bahwa saya sebagai Ketua DPRD pada tanggal 27 Januari telah mengetok APBD senilai 73,08 triliun sekian. Itu saya ketok dan dikerjakan dan dibahas oleh eksekutif dan legislatif dalam pembahasan itu. Tiba-tiba dalam pembahasan selesai, itu namanya rancangan APBD 2015, APBD 2015. Tapi yang kejadian yang terjadi
pada tanggal 4 bulan 2 tahun 2015 APBD yang diserahkan oleh Saudara Gubernur adalah APBD yang tidak dibahas oleh kita. Artinya begini Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen, Pak Gubernur, saya ini dengan Saudara Gubernur ini sahabat. Saya ini dengan Saudara Gubernur ini satu perjuangan. Tetapi ada satu titik kekeliruan yang saya sebagai sahabat dan saudara saya ingatkan kepada Pak Gubernur, tapi ditangkap dan akhirnya keluarlah di media massa ada penghambatan APBD 2015 yang diinginkan oleh oknum DPRD. Padahal di sini saya dan saudara Gubernur jelas-jelas sekali adalah mitra, sama-sama jabatan politik yang dimana saya dipilih oleh rakyat dan saudara Gubernur juga dan wakil Gubernur dipilih oleh rakyat. Tapi kenyataan yang ada berkembang seakan-akan bahwa anggota legislatif adalah penipu, garung, jabren dan semua yang dikatakan oleh saudara Gubernur. Ini sangat saya sesalkan sekali Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen. Kenapa kok saya melimpahkan satu surat kepada DPRD? Karena ini tidak terbahas. Setelah saya melimpahkan surat itu kembali lagi itu APBD 2015 ke pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta karena tidak ada kesepahaman. Permasalahan di sini sebetulnya Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen dan Saudara Gubernur ini sebetulnya tidak ada masalah. Saya nggak tahu di sini saya sedang pengutusan ada 3 hak yang saya sekarang sudah berkembang di dalam DPRD itu adalah satu hak politik. Hak politik adalah saya sudah memparipurnakan permasalahan ini dan memutuskan ada angket. Yang kedua, hak hukum harus kita hargai juga adalah permasalahan yang sekarang sudah melapor yang sebetulnya APBD 2012 itu masih dalam pembahasan. Ini juga saya hargai. Tetapi ada yang lebih penting yang kita harus hargai di kedua belah pihak ini. Saya sebagai ketua DPRD menyarankan adalah Jakarta harus punya APBD yang benar, yang dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Dan memang kalau ada niat-niat jelek antara eksekutif dan legislatif, saya tekankan kepada para hukum itu bekerja apa, tangkap orang itu. Saya mengatakan tangkap orang itu, tapi jangan mencari sekarang seakan-akan saya ini dari rumah Pak Sekjen, Pak Dirjen, Papa korupsi ya. Waduh, saya sedih kali saya. Kalau saya bisa menangis karena saya perempuan, saya menangis hari ini. Tetapi apa yang dilakukan Pak Saudara Gubernur bahwa saya korupsi, nggak mungkin saya bisa menangis. Disinilah keputusan kepada angket. Saya bicara masalah APBD dan masalah etika daripada Saudara Gubernur ini kadang-kadang sudah saya ingatkan pada saat pertemuan di Bogor, Pak, tolong, bos, tolong, Bu, tolong. Ini tujuannya apa? Supaya urusan aturan, Pak. Ini juga 100 famili bukan anggota DPRD produk 2009-2014, tapi 2014 dan 2019. 70% anggota Dewan Baru itu menekan saya, posisi saya sebagai ketua, bagaimana sikap saya. Saya ditekan di belakang, saya ditekan dengan gaya-gaya Pak Saudara Gubernur. Nah disinilah saya di pertemuan pagi ini semua harus kita saling menghormati. Saya juga menyebut kepada teman-teman dan rekan DPRD, ya, apa yang saya sebutkan dari pihak itu kita harus tetap jalankan, dan APBD yang diserahkan pada Gubernur juga saya tidak sepakati. Ini silakan APBD yang pembahasan diserahkan kepada Mendagri, dan itulah yang terbaik buat masyarakat Jakarta. Saya rasa itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau saya boleh minta Pak Ketua diulang ini terakhir bahwa APBD yang diserahkan
APBD yang sedangkan itu kan 73,08 triliun sekian, ya. Kita juga tetap 73,08 triliun sekian. Nah di sini kan ada dana siluman, ada dana apa? Dana siluman kan artinya, Pak, saya orang goblok apa ya? Dana siluman APBD setelah diketok tiba-tiba diterapkan lagi ada anggaran itu namanya siluman. Ini pembahasan belum selesai itu teriak-teriak di media. Ya inilah sebetulnya ya saya mencoba saudara gubernur ini mau aja mengayomi semua masyarakat Jakarta. Bukan saudara gubernur ini Kapolda atau Pangdam yang punya tindakan untuk KPK. Ini kan saya sarankan, ini sama saya pasang badan dengan beliau, saya berjuang dengan beliau, sama-sama dengan Jokowi kan jadi presiden, saya berjuang. Baik Pak Ketua, jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBD itu yang Bapak sampaikan 73 triliun Pak, itu posturnya paling tidak ada 3. Satu adalah kelompok komponen pendapatan. Yang kedua, ini harus setuju semua Pak, pendapatan. Yang kedua, komponennya belanja. Yang ketiga, komponennya pembiayaan. Itu yang kita sebut dengan APBD. Dan nanti diterjemahkan secara detail 3 kelompok ini menjadi dokumen penganggaran yang detail sampai kepada eksekusi APBD. Saya jujur mengatakan, tadi malam saya sampai jam 10 Pak, karena saya secara detail tidak ikuti dokumen. Kemarin kita ada satu dokumen ya, yang itu ya. Loh, saya tanya Pak, ini sebelum panggung saya tanya Pak Dirjen yang dikasih ini, cek. Nah, ini adalah satu bagian dari komponen APBD, namanya belanja. Ya, belanja pun terkait dengan program kegiatan. Pak dulu sampaikan kemarin, sebetulnya belanja pun ada yang belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, ini yang perlu. Kementerian Dalam Negeri itu bukan hanya mengevaluasi belanja, ya, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kalau kita mau bergerak sekarang, tentu kita harus ada dokumen yang kita sepakati bersama. Jadi kita evaluasi, kita perbaiki, kemudian kita sahkan bersama. Kami tidak bisa tanpa keseluruhan. Ini mengapa saya ingin sampaikan, teman-teman secara teknis di Dirjen Keuangan Daerah bergerak mengevaluasi itu, ya, mengevaluasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, karena memang itu sudah dihantarkan oleh eksekutif kita dengan time frame sampai tanggal 13. Kita dalam tataran evaluasi, tetapi pada akhirnya bahwa itu tidak disetujui yang bagian itu tadi, bagaimana kita menyelesaikannya sampai selesai. Kalau tidak juga disetujui, ada normanya yang mengatur yang saya sampaikan tadi. Karena publik tidak bisa menunggu kita menyelesaikan itu. Jadi Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri berkeinginan bahwa dia jajaran terkait. Ada nggak ruangnya? Sampai tanggal 13 kita duduk evaluasi, kita fasilitasi di Dirjen secara teknis, jelas. Jujur saya mengatakan pada akhirnya bahwa agenda pembangunan DKI itu digait oleh RKPD secara tahunan. Lebih parah lagi di Zoom oleh RPJMD, di bawahnya Ketua PPAS. Kita dalam posisi yang nggak inline sebetulnya. Kita berharap
2016 bapak-bapak, ibu-ibu sudah duduk dengan kita. Jadi bagaimana kita menyelesaikan terhadap kelompok itu tadi? Ada ruang, kalau tidak bisa selesai pun ada ruang normatif yang bisa diperlukan. Itu solusi ke depan yang perlu kita tempatkan dalam waktu yang sekarang. Kalau disampaikan jelas Pak, jelas. Kalau dokumennya itu berbeda bukan. Cuma masalahnya mana yang APBD hasil pembahasan. Oke, ini kalau gitu ini yang disuruh. Masih mungkin tidak kita duduk membicarakan yang itu. Ini dalam proses Pak, menyusun satu dokumen, menyusun produk hukum yang namanya perda. Manakala sudah jadi produk hukum perda masuk ke lembaran daerah, itu mengikat kita. Saya kira demikian Pak. Jadi sebelum saya, kalau yang punya Pak Agung dia sudah jelas ya itu loh Pak. Yang kami evaluasi jelas Pak. Jadi kalau ditayangkan ya bisa saja kita tayangkan hasil evaluasi kita, ya. Tetapi poinnya kan kita mesti tarik ke belakang dulu. Sudah lelah kita bicara yang ini, ya prinsip dasar kata Bapak bahwa itu adalah bukan hasil pembahasan. Kalau ada hasil pembahasan, mari kita lihat mana ini. Saya juga belum sempat lihat web itu. Masih silakan Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Untuk besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu sudah kita setujui secara gelondongan dalam KUH PPS. Makanya kita sudah ada MOU antara pimpinan DPRD dengan Gubernur. Kita setuju pendapatan itu, nggak perlu kita oncein lagi. Kita setuju mengenai masalah pembiayaan. Yang kita oncein lagi akan kita bahas waktu itu di tingkat bawah adalah masalah belanja. Belanja itulah yang kita berikan kepada Gubernur yang bukunya sudah ada di sini. Memang seperti biasa Bapak, yang kita berikan dari DPRD kepada Gubernur itu tidak pernah tertulis lengkap. Maksud saya ada sistem e-budgeting, itu bukan tugas kita. Pada saat pembahasan tidak ada seperti itu. Memang itu tugas daripada eksekutif untuk menginput sesuai dengan aturan e-budgeting yang Pak Dirjen tadi bilang bagus. Kita tidak mengatakan itu tidak bagus, tapi memang pada saat pembahasan ini yang kita berikan, yang kita tanda tangani itu tidak harus lengkap. Yang lengkapnya adalah eksekutif, apakah itu Bapeda dan BPKD. Jadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembahasan itu di luar pendapatan dan di luar pembiayaan yang memang secara gelondongan sudah kita setujui. Yang kita sampaikan adalah belanja. Itu dokumennya ada. Dan ternyata yang kita masukkan itu tidak dimasukkan oleh eksekutif dalam surat gubernur yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Masalahnya ini sebenarnya sederhana sekali. Kalau misalnya ini masuk, ini nggak ada masalah. Kalau misalnya menurut gubernur pada saat itu ini kurang pas, silahkan balik lagi. Kita lihat mana yang tidak pas, kita bereskan sampai pas baru ke sana. Nah itulah aturan main. Ini kan APBD seperti ini sudah dibahas berpuluh-puluh tahun. Kok berbeda sekarang? Tidak pernah, ya. Kita tidak pernah. Saya ulangi, tidak pernah. Sampai dengan terakhir ada APBD yang diketok palu yang disampaikan oleh eksekutif. Memang yang menyampaikan oleh eksekutif
eksekutif, bukan kita. Harus gubernur yang menyampaikan. Tidak pernah itu tidak merupakan hasil bahasan. Itu Pak, Mas. Saya kira sudah semakin jelas bahwa hasil pembahasan itu komponennya belanja itu program kegiatan yang belum mendapat persetujuan bersama. Bisa nggak saya katakan demikian? Ya. Jadi APBD 73 kita sudah setuju. Gelondongannya tadi, belanjanya, totalnya pun ya, belanjanya juga sudah, tetapi di dalam belanja itu kan, nah inilah fungsi kita mengklarifikasi, masih mungkin nggak kita duduk sama-sama menyelesaikan itu. Kalau nggak bisa, ya kita terima. Berarti tidak ada persetujuan bersama Bapak dengan itu aja. Kita kan ada butuh waktu, jadi yang harus kita lakukan. Tapi dalam posisi yang sudah harus mengevaluasi itu, begitu Menteri Dalam Negeri menerbitkan Kemen tanggal 13, ya, tanggal 24 itu Bapak punya waktu seminggu. Nah, dalam waktu 13 sampai tanggal 13 ini kita duduk bersama ini, bisa nggak kita selesaikan itu? Pak, ya. Terima kasih. Saya kira begini Pak Sekjen, pembahasan itu bagi kami sebetulnya sudah selesai pada saat paripurna. Itulah hasil pembahasan bersama RAPBD, tetapi belum disahkan tentu saja, karena disahkannya kita tahu prosedurnya di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Pak Sekjen menanyakan, apakah mungkin itu diselesaikan sama di sini? Makanya kita meminta bagaimana penjelasan saudara gubernur di dalam hal ini. Kalau saudara gubernur mau mengakui belanja yang tadi bermasalah, kalau yang namanya memang tadi disampaikan Pak Ferial bahwa pendapatan dan biaya itu sudah disetujui di KUHP, sudah tidak ada persoalan. Dan kemudian pada saat pembahasan dokumen yang dikirim oleh Pemda itu kan belanja, Pak. Belanja. Dan itulah yang lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya di belanja itu. Jadi kembali, ya Pak, nanti kita tanya Pak Gubernur. Iya. Nanti kita tanya. Ini kan mencari satu solusi. Sudah Bapak setujui pun bersama nanti. Ya. Menteri Dalam Negeri masih mengevaluasi, Pak. Masih kami evaluasi. Sudah Bapak sudah bersama yang NKP itu tadi pun, ya, itu masih dievaluasi. Masih baik dia. Jadi di sini adalah proses evaluasi yang kita lakukan. Dan dengan keputusan Menteri itu, Bapak diberikan kesempatan seminggu untuk menindaklanjuti. Kemudian kita lakukan cek ulang, dan bahkan ini undang-undang juga mengatakan manakala dia tidak sesuai dengan peraturan perundangan, pemerintah bisa membatalkan perdana. Sampai di situ. Jadi bukan berarti kalau disetujui Bapak dengan Pak Agung, ya otomatis itu jadi perda. Belum tentu. Mendagri punya kewenangan untuk mengevaluasi, mengatakan ini tidak sesuai peraturan perundangan, ini tidak konsisten dengan kepentingan publik. Itu aturan mengevaluasi. 1 minggu Bapak diberikan waktu dengan gubernur, duduk lagi, ikuti tidak evaluasi, tidak diikuti pula, ada kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan. Ada undang-undang yang dilakukan itu. Nah inilah proses evaluasi. Kita berharap jangan sampai sejauh itu. Bahkan lebih ekstrim lagi dalam undang-undang. Kalau perda tidak bisa pun, ya Mendagri kan tidak bisa buat perda, Presiden tidak bisa buat perda. Diperintahkan undang-undang lakukan APBD itu dengan peraturan kepala
table lagi, ya kita bahas lagi yang komponen belanja itu. Ya, ada kesempatan, ini juga tergantung juga eksekutif, ya ada ruang dan waktu kita sudah demikian itu 13. Kita cek, tentu ini sudah menjadi diskusur ya, publik ya, semua orang akan melihat pekerjaan kita itu. Pekerjaan. Mari kita lakukan, tapi kita harus susun time frame. Itu Pak Bu, jadi saya kira rekaman dari DPRD sudah kami tangkap demikian, ya, bahwa pada hakikatnya rancangan Perda APBD itu prosesnya sudah kami evaluasi, karena itu secara normatif kami terima. Kemudian ada termasuk dengan surat Ketua DPRD mengatakan bahwa belum sepenuhnya itu dibahas bersama, belum sepenuhnya di surat. Terus ini bilang sebentar, ini saya menyambung sama Pak Sekjen. Kenapa saya meluncurkan surat yang kedua tanggal 23 Februari Pak Sekjen? Apa yang diserahkan oleh eksekutif ke Departemen Dalam Negeri itu tanpa persetujuan saya. Artinya saya nggak ngerti apa-apa nih mengenai APBD yang diserahkan kepada eksekutif. Yang saya tujukan kepada gubernur, saya teruskan kepada DPR. Di sini terus terang saudara gubernur, saya juga ingin mencari kambing hitam di eksekutif ini, siapa yang bermain anggaran. Pada kesempatan ini juga Pak, secara gamblang, ini apa yang dikatakan teman-teman saya semua ini Pak ya, APBD masih sampai seperti itu ya, bukan kami mengatakan, tapi tidak juga kami harus menjelaskan kepada Pak Sekjen. Karena kami pada saat itu juga mengikuti pembahasan yang belum selesai, ya, pembahasan APBD yang belum selesai bekerjasama dengan eksekutif sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Saya juga menerima tanda terima, tapi sudah sampai ke sini dari kalau nggak salah ke saudari perempuan kalau salah namanya yang menerima di sini, Wahyu, saudari Wahyu. Makanya Pak, kemarin pas koordinasi, mohon maaf Pak, kemarin saya juga sedang kurang sehat, saya nggak bisa hadir pada saat pertemuan kemarin. Itu baru kemarin teman-teman dari Dewan membawa kopilan kepada DDR dan Bapak mungkin hadir. Oh ada dua APBD ya, ada di Kemendagri. Nah di sini Pak, saya rasa semua dengan adanya pertemuan ini antara eksekutif dan legislatif, ya kiranya kami sebagai ketua DPRD melepaskan ini melepaskan memberi kepada Pak Kemendagri untuk dilihat dua-duanya dan diputuskan. Kalau tidak dua-duanya tidak benar, silakan Pak Kemendagri memutuskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah terima itu yang dua. Kalau tidak saya mau undang Pak Gubernur. Mohon kemarin juga kita sudah paparkan secara teknis tentang yang sudah disampaikan dan kami evaluasi, dan kemudian masalahnya ini kan sudah sangat jelas bahwa tadi Pak Pras, jadi bukan dua versi APBD Pak. APBD-nya ini satu Pak. Ada komponen belanja di dalam output APBD itu yang berbeda. Ini yang terjadi. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana hasil pembahasan. Cover letternya sudah selesai, bahkan Ketua DPRD itu sudah menandatangani keputusan persetujuan itu, covernya ya. Jadi saya undang Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen dan jajarannya Kemendagri. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan para anggota yang hadir,
juga dari pejabat Pemprov DKI. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami terima kasih Pak adanya pertemuan seperti ini. Memang harus kita akui, tadi dikatakan oleh Pak Ferry yang mantan Ketua DPRD, dulu tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Jadi boleh saya tegaskan, masalah ini baru terjadi ketika ada proses pengisian hasil pembahasan oleh SKPD dan komisi-komisi dengan menggunakan e-budgeting. Misalnya contoh yang menggunakan istilah APBD siluman bukan dari saya maupun Pak Jokowi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Pak Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan sekarang, dulu adalah Ketua BPKP Pusat. Ketika beliau di dalam auditnya menemukan ada proses percetakan untuk dikirim ke Mendagri yang tidak sesuai di dalam pembahasan program kerja. Kami bekerja sesuai dengan RPJMD, ada RPKD, dan ada KUA PPAS. Ini dasar. Memang ada satu persoalan baru di Jakarta agak sedikit kuning. KUA PPAS itu tidak pernah ditulis dengan terperinci, Pak Dirjen. Pak Dirjen tahu persis. Itu semua gelondongan. Dan biasanya menentukan KUA PPAS pun agak panjang berdebatnya sebetulnya. Pengalaman saya 2 tahun. Lalu temuan BPKP 2012-2013 inilah yang membuat kami bertanya, siapa yang menghilangkan atau menambah waktu dikirim. Itu jadi perdebatan kami. Misal contoh 2013 dalam anggaran APBD tiba-tiba 1 truk pun tidak ada untuk pembelian truk sampah. Lalu pada saat itu DPRD mengatakan dari SKPD tidak pernah mengusulkan, tapi SKPD mengatakan kami mengusulkan dicoret, dan kami tidak pernah bisa mempunyai bukti karena semuanya Excel. Lalu masuklah ke 2014 kami mau menggunakan e-budgeting, dan pada saat itu SKPD di DKI menolak menggunakan e-budgeting dengan alasan tidak ada harga satuan. Dan pada waktu itu saya dan Pak Jokowi masih gubernur menyetujui. Kami menunggu. Akibatnya apa? Banyak sekali yang menurut kami tidak sesuai. Lalu kami mengambil langkah menstafkan atau memindahkan SKPD yang bersangkutan. Misalnya contoh Dinas Pendidikan, kami memasukkan Pak Lasroman pun ke dalam, lalu beliau langsung menyatakan ada belanja 3,4 triliun yang tidak layak dibelanjakan. Makanya tidak heran dalam sejarah APBD DKI 2014 silpa terbesar. Karena banyak sekali tidak melakukan eksekusi. Di sini ada Kepala Dinas Kesehatan, beliau juga mengajukan untuk tidak melakukan eksekusi. Dan kami temukan seperti itu, akhirnya 2015 kita ganti semua dari budgeting dari awal. Dan pada saat itu memang kita akui DPRD seperti perkataan Pak Ferry tadi mengirim daftar belanja yang harus biasanya itu diisi oleh SKPD. Menurut kami harusnya ini bukan dikirim setelah kami lagi mau input, tetapi di dalam pembahasan SKPD dan komisi sebetulnya sudah selesai. Tapi kebiasaan kita kadang-kadang puluhan tahun tidak pernah ada pembahasan sebetulnya. Kami memiliki 2 dokumen 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang versi seperti ini. Jadi DPRD selalu pada saat input mengirimkan dokumen ini, dan biasanya Bapeda akan minta diisi. Ini Bu Tuti masih di depan, masih saksi hidup. Saya minta Pak I ada tangan, tolong di blast SMS kepada seluruh SKPD. Siapapun yang mengisi di luar pembahasan akan saya pecat. Saya katakan seperti itu. Dan sejak itulah semua tidak berani mengisi. Karena tidak berani mengisi,
akhirnya yang diisi dari SKPD sesuai dengan pembahasan versi mereka. Sekarang yang jadi masalah, saya setuju kata Pak Ferry juga Pak Sekjen, sebetulnya tidak ada masalah kami kalau saya mengizinkan yang dikirim oleh DPRD kepada SKPD diisi di dalam e-budgeting. Tapi teman-teman tidak berani manipulasi karena e-budgeting itu semua sudah ada tahu nama, jam, detik yang mengisi maupun mengubah. Nah inilah awal kita selisih. Anggota DPRD yang terhormat mengatakan saya menipu istilahnya dengan anggaran ini. Maka lalu Bapak Ibu membuat angket. Nah saya juga berkata saya sangat senang angket ini. Dan saya sudah bicara dengan beberapa partai yang teman banyak untuk mencabut angket ini. Saya katakan kalau bisa jangan dicabut angketnya supaya bisa mengetahui saya yang menipu atau siapa yang menipu di dalam anggaran ini. Makanya saya sangat senang angket jangan dicabut, saya katakan, karena saya tidak punya hak angket kepada Bapak Ibu. Saya angketkan penyidikan, makanya saya bawakan ini ke KPK. Jadi kata Pak Ketua, untuk mengetahui siapa yang menyelundupkan APBD DKI sejak 2012, 2013, 2014 sampai 2015. Nah ini butuh penyidikan hukum. Maka ini saya kira ini akan terus berjalan. Kami berharap pihak berwajib akan meneliti siapa yang melakukan anggaran yang tiba-tiba meledak. Siapa yang tidak? Nah kalau hak angket silakan Bapak Ibu lakukan. Kalau memang saya salah prosedurnya jelas, saya pidana lapor ke MA. Tidak bisa didukung siapapun, Presiden harus memecat saya. Kalau putusan MA seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu, tolong partai manapun jangan mengurungkan niat untuk membatalkan angket. Supaya ini jelas Bapak Ibu semua. Dan kami pun akan terus melakukan penyidikan. Kami akan lapor kepada polisi, seperti Bapak laporan saya juga, sama-sama kita melapor untuk melihat siapa yang akan menjadi terpidana dan masuk penjara. Dan saya kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Pak Sekjen, saya menambahkan, saya mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur bahwa yang 2012 pengusulan truk itu memang tidak pernah ada di Dewan. Draftnya kan ada. Waktu itu saya berhadapan sama Pak Gubernur langsung. Saya bilang, Pak Gub ini nggak ada. Karena waktu itu saya bicara lebih itu. Pak Gub bilang akhirnya manggil kepala desa kebersihan terus sudah dicopot. Saya mengklarifikasi aja bahwa ada kesalahan Pak Gubernur menyampaikan. Yang kedua, ada pembahasan di Dewan dengan eksekutif. Saya recording 3 hari, hampir 3 malam. Nanti asisten pembangunan bisa dicek. Kalau mau dicek dibahas, nggak masalah dibahas. Jadi saya cuma mengklarifikasi pernyataan Pak Gubernur tadi. Terima kasih. Baik, saya klarifikasi dan kita fokus ke Pak. Saya terganggu juga karena saya waktu 2012 adalah sekretaris komisi D. Apa yang disampaikan Pak Gubernur itu seolah-olah logis, padahal tidak logis. Karena kita punya hard copy. Pak Gubernur bisa coba lihat di hard copy ada tidak? Tidak ada Pak. Saya ketika terima berita itu langsung saya coba cari di hard copy. Jadi jangan bolak-balik gitu. Baik Pak, saya mau fokus 2015 Pak. Kita mengevaluasi 2015 untuk menyelesaikan 2015. Kalau yang lain-lain kan sudah ada hukum, ya, ada reform politik, ada audit, itu sudah berlalu, ada forum yang melaksanakan hal-hal. Ini yang ke depan Pak, yang 2015 mau kita selesaikan. Karena sekali lagi tidak ada pemerintahan yang nggak punya budget, yang nggak punya APBD. Ya, itu aturan sudah memberikan kesempatan harus kita selesaikan dengan opsi yang saya katakan tadi. Pada akhirnya demikian. Proses sekali lagi evaluasi kami jalan apapun nanti silakan. Itu produk hukumnya adalah Kepmen tanggal 13 paling lama itu harus dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
hasil itu pun nanti kita sampaikan bukan hanya kepada DPRD, kepada gubernur 7 hari Bapak duduk lagi sepakat Bapak kerjakan, masukkan lembaga negara, lembaga daerah, dan pemerintah pusat masih lihat juga perda ini masih sesuai nggak dengan hasil. Tapi kalau nggak sepakat itu yang dikatakan bahwa ya kita harus punya itu kembali yang ke belakang yang 2014 dibuatkan APBD peraturan gubernur, rancangannya sebelum ditandatangani menjadi peraturan gubernur disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi ada opsi ini yang kita cari pertemuan kita dari kemarin, bagaimana ada solusi. Tapi Kementerian Dalam Negeri punya keinginan yang kuat ini tidak sampai ke ujung sana, sampainya peraturan daerah. Karena antara DPRD dan gubernur ini kan bukan buat perda satu saja Pak, banyak perda-perda lain. Perda-perda lain itu banyak. Jadi komunikasi makanya dalam satu kotak itu adalah DPRD dan Pak Sekda 2015 Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Gubernur, Pak Wagub, Ketua Dewan, para anggota Dewan, dan anggota Dewan yang saya hormati. Saya singkat saja Pak mau nanya tentang keputusan MK nomor 35 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan edaran Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, di mana dalam edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ada kalimat yang sampai dengan saat ini kami masih berdomani, kami masih taati, yaitu agar barangkali yang diluruskan pada para gubernur, bupati, wali kota. Saya kira ini Pak. Masih izin Pak. Apakah DPRD masih berhak untuk membahas sampai kepada satuan ketiga? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi ini masih yang lalu. Nanti ini orang hukum bisa mengatakan bahwa putusan MK itu ya, untuk APBD. Karena ini pengaturan rezimnya itu mengapa Mendagri mengirimkan edaran itu? Ramainya kemarin itu kan kong kali kong, ya. Nah, Mendagri meminta supaya penekanan itu di seluruh daerah juga jangan terjadi. Nanti Bapak Ibu lihat MK itu terhadap pasal yang dibatalkan itu adalah Undang-Undang 17 ya. Nah, jadi saya kira untuk APBD Pak, aturan itu memang perlu berubah. Ini kenapa surat ini muncul ya? Karena ada kong kali kong disampaikan oleh Mensa Kapja. Jadi saya kira tidak usah kita lari itu, kita norma positifnya masih demikian. Ya. Ini kadang-kadang pokoknya tebal di sini, kadang-kadang tebal di sini. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen, Pak Ketua, beserta seluruh unsur pimpinan anggota DPRD. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi ingin bahwa kita semua fokus untuk menyelesaikan satu tugas mendasar dari hak konstitusi kita, yaitu APBD 2015.
saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kita semua ikuti bersama-sama dengan legislatif. Satu poin yang perlu saya sampaikan bahwa 2015 ini, anggaran 2015 ini, kita harapkan menjadi pemicu perubahan mendasar untuk pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pemerintahan daerah itu betul-betul bisa bersih, bisa benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi saya mendengar bahwa bertahun-tahun di DKI Jakarta proses anggaran selalu diselesaikan secara dan tertib ada. KUA PPAS selalu dalam bentuk gelondongan. Pembicaraan dan dialog antara eksekutif dan legislatif selalu berfokus pada belanja. Padahal tadi saya katakan oleh Pak Sekjen bahwa APBD itu di komponen utama, itulah APBD. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Tadi saya katakan oleh Pak Sekjen juga, kenapa kok muncul surat MK yang seperti itu sehingga DPRD tidak masuk pada satuan 3, yaitu dalam upaya untuk menghindari terjadinya konkalikan. Dan mohon maaf, itu mungkin terjadi pada APBD DKI pada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kami bertanya, apakah DPRD itu tidak mempunyai hak budget? Punya. Fungsi punya. Dan kalau dilakukan secara benar, harusnya itu dilakukan sejak mus-mus itu. Musrembang tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, itulah harusnya DPRD turun untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dan untuk bisa menentukan bahwa kebutuhan rakyat yang paling besar adalah bla 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 bla. Ini yang harusnya dibahas di dalam forum ya, di masing-masing tingkatan. Nah, karena kita ingin gampangnya saja, biasanya di ujung-ujung ini. Dan mohon maaf saya sampaikan, kalau kita ingin membuat perubahan betul, maka kita sepakati dan disampaikan oleh teman-teman DPRD dan saya juga sangat bergembira, kita semua bergembira bahwa sistem budgeting itu akan bisa menjadi satu sistem ya sebagai jembatan, sebagai sarana yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh Kemendagri agar juga bisa berlangsung dilakukan di seluruh daerah. Dengan cara seperti ini, kita semua bertanggung jawab atas setiap sen dana rakyat yang dikelola oleh pemerintah, dan harusnya itulah yang harus diserahkan kembali kepada rakyat sesuai dengan perintah konstitusi yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah, bahwa mengapa dibentuk negara, mengapa dibentuk pemerintah. Kita ada kewajiban-kewajiban moral, politik, dan negara yang masuk dalam diri kita. Dan saya yakin, yakinnya bahwa DPRD juga mempunyai pemikiran yang sama, bahwa kita semuanya itu dipilih oleh rakyat dan berjuang betul untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Eksekutif juga, eksekutif digaji oleh orang rakyat, ya. Dan kemudian dia sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat mempunyai satu tujuan yang sama. Yang berbeda adalah ketika kita masing-masing mempunyai pola pikir saling curiga satu sama lain. Itulah pentingnya duduk bersama. Dan kami sangat bergembira kita duduk bersama di sini untuk menyatukan misi. Apa yang kita sepakati, saya betul-betul berharap betul, ya ini bisa menjadi perda, ada kesepakatan bersama, dan kita menjadi perda, dan ini akan yang menang itu adalah rakyat, masyarakat. Ya, ini bagaimanapun juga mengganggu kita semua. Maka kami harap bahwa ini sudah kita selesaikan. Yang kedua, kalau tadi ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ya, bahwa siapa yang jadi bahas di sini, siapa yang terlibat, marilah kita lupakan dulu seperti itu
itu, marilah kita akan kembali lagi APBD itu apa komponennya. Kalau komponen yang diserahkan oleh eksekutif, oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur Kementerian mempunyai hak untuk menyiapkan itu, dan komponennya hak, harusnya itu yang dibahas. Yang diteliti oleh Kementerian itu ada untuk pendapatan, ada pembiayaan, dan ada belanja. Seperti dikatakan oleh Pak Ketua DPRD, kita serahkan sepenuhnya pada Kemendagri, termasuk dengan hasil-hasil revisi penyempurnaan yang kemarin sudah disampaikan dalam forum ini. Kami akan melakukan penyempurnaan tentu saja. Yang ketiga, kami berharap inilah pengalaman kita yang harus kita lalui, bahwa kita menjaga sejarah ke depan. Pengalaman seperti ini sangat tidak elok, dan tentunya ya, pengalaman seperti ini saya berharap betul Pak Sekjen, Pak Dirjen tidak akan terjadi lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan dan bukan hanya DKI Pak, seluruh Indonesia kita berharap bahwa best practices menjadikan Indonesia lebih baik. Sebetulnya saya jujur mengatakan bahwa e-budgeting itu terlibat dengan mulia. Kita juga punya SIMDA, ya, SIPKD, dan modifikasi. Once kita komit, ya, dengan e-budgeting itu, lock. Begitu, itu jadi tidak bisa ya masuk. Tetapi komitmen itu melalui proses yang disebut dengan pembahasan paripurna. Nah, sekarang kita punya dokumen yang lengkap. Pada akhirnya tim saat ini Pak Wagub terus melakukan evaluasi dan kita ikuti proses itu. Dan klarifikasi seperti ini menangkap semua, makanya dokumennya dipegang juga secara teknis. Dan teman-teman juga melihat ini bukan hanya satu atau dua kali, banyak sekali kejadian, tidak hanya provinsi, kabupaten, kota juga demikian. Baik, Pak Dirjen Keuangan Daerah, coba dulu masuk yang agak teknis-teknis gitu. Pak Sekjen, sebentar, boleh Pak? Ya. Oke, kita substansi saja. Kita apresiasi dengan e-budgeting. Teman-teman kita ada yang apresiasi. Saya setuju tadi, kemudian e-budgeting ini harus melalui pembahasan. Setuju ya? Waktu kita cuma 2 hari pembahasan kemarin, ketika kalau PPA disepakati di tengah-tengahnya. Namun demikian, setuju tadi saya, jangan mengabaikan proses undang-undang. Kalau tadi PPA diberikan gelondongan, kemudian eksekutif enak mengentry masukan e-budgeting, kapan kami punya kesempatan hasil pembahasan itu diikut? Ini yang menjadi persoalan. Jangan cuma sentris kepada e-budgeting terus kemudian mengabaikan proses hukum. Sekarang kita mau menggunakan proses hukum atau mau menggunakan kesewenang-wenang. Kan jelas tadi Pak Wagub ngomong, kita juga punya hak dan fungsi budgeting. Di sini perlu tidak ada toleransi. Kalau tadi diperintahkan oleh Pak Gubernur, jangan ada yang menginput. Ini diskriminasi. Kami tetap katakan itu adalah hasil pembahasan. Harus jujur kami diberikan waktu kapan? Kalau dibilang kita menggunakan undang-undang, kita gunakan undang-undang itu dengan toleransi. Disepakati soal belanja, disepakati soal pembiayaan, disepakati soal pendapatan, sepakat semua. Ini diskriminasi namanya, dan mencari gara-gara. Kalau teman-teman katakan, jangan sentris kepada e-budgeting, kemudian mengabaikan proses hukum. Udah kita ngomong aja di sini sekarang. Ada ketua, ada gubernur. Kita menggunakan
proses undang-undang, apa menggunakan sewenang-wenang. Jangan kemudian kami dihakimi di media massa, maling segala macam. Jangan. Saya tahu kapan itu diklok. Ini kan persoalannya budgeting diklok sudah lama. Jadi itu kamuflase. Kalau persoalan yang dikatakan kita ditipu itu cuma main. Ya, artinya apa? Artinya begini, kita mau pakai undang-undang atau pakai sewenang-wenang, itu saja. Saya serahkan kepada pimpinan. Ini kita bisa jalan nggak? Kalau nggak bisa jalan, kita bubar aja. Harus ada ketegasan di sini. Kita pakai undang-undang, apa sewenang-wenangan? Pak, yang punya kewenangan nanti Menteri Dalam Negeri, Pak. Kami punya kewenangan kepada Bapak. Pak Dirjen, saya mengklarifikasi sedikit, boleh Pak Dirjen? Benar. Kami kan berusaha memediasi, Pak, mengoptimalisasikan proses ini. Kita ingin melakukan pembelajaran bagaimana memperbaiki negara ini, Pak. Kami menghormati Dewan, kami menghormati eksekutif. Mendagri punya kewenangan, harus ada keputusan. Keputusan administratif dan atau keputusan politik. Tapi kami mencoba mendorong ini, Pak, pada Bapak. Nah, kita kembali Pak dulu, Pak Di, sahabat saya, orang baik, Pak. Jadi begini, Pak, sekarang skenario-nya, kita punya konflik 15 hari. Kami sudah ada tayangan itu, Pak. Kemudian ada yang juga sudah kita terima yang kemarin formil katanya 11-12 yang namanya Wahyu. Sekarang kalau kita mau buka, kita buka begini, kita lihat, Pak. Apakah yang itu nanti akan diinsert ke ibadah ini? Kira-kira gitu, Pak. Bapak sepakat? Atau pilihannya kita evaluasi dengan apa yang memang disampaikan. Terbuka dua opsi. Kalau ternyata opsi pertama, kalau opsi pertama kemudian kita ini, artinya Bapak juga masih punya ruang, Pak. Hak-hak itu ada ruang itu. Belum sampai, Pak. Karena nanti terhitung tanggal 13 Maret, 13 Maret. Ada ruang Bapak untuk kami. Catatan kita semua itu, kalau nanti coba kita insert itu, wajib disesuaikan dan disempurnakan dengan apa yang menjadi catatan konstitusi. Bapak punya waktu 7 hari. Bahas itu bersama lagi. Antara kepala daerah dengan DPRD, dalam hal ini TAPD dan Banten. Tidak dalam paripurna, Pak. Nanti kewajiban yang namanya hasil pembahasan itu kesepakatan Bapak antara Eksekutif dan Banten sampaikan pada sidang paripurna berikutnya. Jadi sebetulnya opsi-opsi itu masih ada, Pak. Ayolah, kalau boleh kami mendorong untuk menjadi peraturan daerah. Kalau masih boleh, Pak, ruang itu masih ada, Pak. Kita bisa. Ya. Nah sekarang tinggal kesepakatan. Tinggal buat kesepakatan. Sepakat kita untuk lanjut untuk melakukan evaluasi, kemudian yang tadi menjadi harapan Bapak untuk sekian tadi khusus belanja mau di-insert di budgeting atau bagaimana? Tapi Bapak lihat constraint waktu. Ya, jadi kesana nanti kita bekerja, tapi kami akan optimalkan mediasi ini, Pak. Optimalkan mediasi, jadi masih terbuka semua beberapa opsi, ya kan? Ini kan kita musyawarah mufakat, Pak, konsensus, ya. Kita menghormati itu aja. Tapi tadi tetap ada, karena tadi Pak Sekjen mengatakan Pak Menteri escape klausulnya apa motif, as long as. Baik Pak Sekjen, saya kembalikan kepada Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Saya kira tambah waktu pun nggak akan ketemu ya. Kalau kali ini menurut saya stop aja Pak.
urutan surat itu kan udah ada. Karena kita bikin surat, kita bilang baca dulu, terus urutan surat itu sudah ada. Saya kira daripada nanti buang-buang waktu hari ini, sebaiknya hari ini stop dulu. Kan masih ada waktu lagi, stop dulu. Namanya negosiasi kan gitu, stop dulu. Waktu panas stop, terus besok lagi. Saya kira stop dulu lah, percuma Pak. Ya, karena masing-masing Pak Gubernur tadi mengatakan sudah ada diskusi tidak input, gitu ya. Terus kita bilang ada surat dari Ketua DPRD bahwa dia disampaikan itu tidak prosedur. Nah ini saya kira kita masing-masing masih menghargai. Ya sikap Gubernur kita hargai, surat DPRD juga kita hargai. Saya kira saran saya. Terima kasih. Pak Sekjen, saya menambahkan Pak Sekjen sebagai sebuah klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur. Saya perlu sampaikan di sini bahwa urut-urutan semuanya disepakati bersama. Harusnya yang Pak Wakil Gubernur katanya usulannya harus dimasuki pada mus, harusnya memang dibahas bersama. Kita tuh udah bahas bersama lewat bamus, usulannya lewat. Jadi memang saya bingung, semua sudah disepakati berdasarkan urutan bersama. Dibahas pun disepakati berdasarkan urutan dan waktunya bersama. Ditandatangani oleh semua SKPD dan kita. Jadi maksud saya bahwa persoalan yang kita sampaikan sudah sesuai dengan aturan yang urutan pertama kalinya disampaikan bersama, gitu ya. Yang punya belanja yang tadi disampaikan. Jadi menurut saya ini saya cuma mengklarifikasi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur bahwa memang Pemda sepakat tentang itu. Harusnya kalau memang mau dibahas beda dari pertama pembahasan sudah disampaikan. Kita beda metode nih, tidak begini. Tapi memang metodenya sama seperti yang zaman-zaman dulu. Ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum Mendagri ini mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai kali ini. Saya setuju Pak Taufik ya, kita stop, tapi sebelum saya stop ya, ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13. Karena guidance-nya itu adalah normalnya sudah ada evaluasi sebagainya. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah itu kami lakukan, kami teruskan. Kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari Dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian pengevaluasi. Saya kira demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Bu menyampaikan catatan-catatan akhir. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan dari Pak Hadirul. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba angkat tangan kalau sesuai. Dia angkat tangan. Ada satu angkat tangan. Ya ini kan setelah dikumpulin kemarin Pak. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin camat, Bapak ngumpulin rulah. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Tapi enggak, sekarang mau sewenang-wenang atau kita mengundang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan
nanti. Ya kenapa? Ya, oi. Ada nggak? Ya. Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Itu korupsi Pak Gubernur. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Apa itu Gubernur? Preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anaknya pimpinan loh. Saya minta tolong, ini rapat kita. Pak Gubernur dan kira-kira pertanyaan untuk kebiasaan lah ya kira. Saya kira Iya, tapi kira-kira sudah. Saya Pak Gubernur, saya jangan begitu dong. Ini Gubernur apa preman? saya mohon. Saya mohon. Goblok, siapa itu? Saya mohon kita rapat dengan jadi saya mohon sekali lagi ini saya katakan proses evaluasi klarifikasi untuk kami dapatkan masukan. Saya kira demikian. Baik apa lagi tadi dulu. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang Ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan DPRD, SKPD, dan saya sekali lagi terima kasih. Proses kita akan kaji seterusnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembahasan di belakang sama jabatan. Preman. Jabatan itu sementara tapi harga diri. Sekarang sudah jelas sekarang. Semua sedang membuat kasihan bapak-bapak sekalian ini.